saja yang nantinya ketika kalian survei ke UMKM ya. Jadi ketika survei ke UMKM, resiko-resiko inilah yang nantinya dicari di UMKM tersebut supaya bisa menghasilkan flowchart ya. Jadi nanti observasi bagaimana kemudian alur layanan dari suatu UMKM dan juga seterusnya membuat flowchart ya dan lain-lain ya. Contohnya misalkan fishbone diagram atau tulang ikan atau Ishikawa ya, kemudian juga nanti check sheet juga itu harus ada di dalam laporannya ya. Sehingga kita lihat dulu apa sih yang dicari di dalam perusahaan atau di UMKM yang kalian harus teliti nantinya ya, yang kita sebut dengan resiko dalam operasi ya. Jadi kalau kita membahas resiko itu berbeda dengan ketidakpastian ya. Kalau resiko itu adalah sesuatu yang sifatnya bisa diukur ya. Jadi ada resiko rendah, resiko menengah dan juga resiko eh, besar ya. Nah, itu merupakan suatu fenomena yang kita sebut dengan fenomena gunung es. Ya, mungkin ada yang tahu ya gunung es itu bentuknya terlihat di atas itu kecil ya. Nah, kemudian ternyata di bawahnya itu memiliki permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Ya, jadi ini kalau kalian tahu Titanic ya, eh, kapal Titanic itu eh, dia mengira iceberg-nya atau fenomena gunung esnya itu masih jauh gitu ya. Padahal di dasar kapalnya itu sudah menabrak gunung es ini ya sehingga terjadi tenggelam ya kalau di kapal Titanic itu ceritanya seperti itu. Sama juga dengan manajemen perusahaan ya, manajemen perusahaan itu juga mengalami masalah fenomena gunung es yang mana yang terlihat itu ya hanya terkait dengan operasional sehari-harinya. Misalkan terdapat peningkatan keluhan pelanggan, kemudian ada juga barang yang barang produk yang menumpuk ya, kemudian juga ada cancellation atau penundaan ya atau di cancel ya barang yang dipesan, kemudian berkurangnya penjualan. Nah, ini adalah fenomena gunung es. Kenapa? Karena biasanya kalau ada masalah di komplain ya paling manajemen hanya menerapkan paling masalahnya diselesaikan gitu ya dengan konsumen. Kemudian kalau ada stock pile up ya berusaha dijual dan seterusnya ya. Lalu ada penjualan yang berkurang itu dievaluasi dan seterusnya. Nah, padahal ya di bawahnya itu ada fenomena-fenomena lain yang tidak terlihat, yang sebetulnya bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian supaya tidak sampai gunung es ini yang hanya terlihat kecil tadi masalahnya, ternyata masalahnya lebih besar daripada itu ya. Contoh masalah yang tidak terlihat misalkan adalah inaccurate planning ya. Inaccurate planning itu artinya perencanaan yang tidak akurat ya. Jadi perencanaan di awal saat mau produksi ya, kita bicara perusahaan manufaktur, ketika produksi dia rencana produksinya tidak akurat sehingga menyebabkan penumpukan barang jadi misalkan ya. Kemudian juga ada proses-proses yang waste producing ya atau proses yang memproduksi sampah ya atau memproduksi pemborosan begitu ya. Jadi proses-proses yang menyebabkan pemborosan. Kemudian ada juga tidak adanya pengendalian manajemen yang baik sehingga ini kalau di fenomena gunung es ini menjadi sesuatu yang cukup besar ya. Kemudian sehingga jadi produknya tidak standar, ternyata juga layanan yang menjadi tidak standar dan karena itu juga fenomena lain yang bisa dikendalikan oleh manajemen adalah personil yang tidak terlatih dengan baik ya. Jadi untuk menghandle misalkan permasalahan ternyata personilnya tidak terlatih.
Nah, ini fenomena-fenomena yang harus dicari ketika melakukan riset, terutama riset dalam operasional, ya. Nah, kenapa, ending-nya ke riset gitu ya, karena ini kan analisis analisis kan berupaya untuk mencari permasalahan yang terjadi ya. Nah, makanya dinamakan, dengan penelitian, gitu. Nah, ini adalah masalah-masalah klasik yang mungkin kalau dilihat di perusahaan ya, di manajemen perusahaan, itu sangat merugikan ya, karena dia mengurangi, tentunya jelas mengurangi pendapatan dan juga meningkatkan, biaya-biaya sehingga perusahaan itu marginnya menjadi lebih kecil. Kalau kemarin sudah buat ya swimlane diagram yang belum ada failure point-nya ya, atau failure point itu adalah titik kegagalan. Ya jadi, swimlane diagram itu ketika kalian nanti observasi misalkan ke UMKM atau perusahaan, swimlane ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana sih konsumen itu dilayani misalkan ya dari awal sampai dengan akhir. Prosedur swimlane ini apakah hanya untuk konsumen dengan perusahaan? Tentu tidak ya, karena di dalam perusahaan itu juga ada SOP-SOP lain, yang sifatnya, internal ya, misalkan antar, departemen ya. Kalau kalau departemen operasi mau minta anggaran misalkan ke divisi keuangan, ya tentunya mereka tidak boleh, langsung lompat begitu ya, sehingga nanti, harus misalkan ada surat pengajuan dan seterusnya, itu kan ada alurnya gitu ya. Jadi alur, itu bisa antara pihak eksternal dengan internal, maupun antar internal perusahaan, antar divisinya ya. Contoh lain kalau di, fakultas atau di universitas gitu ya, antar fakultas itu kan berbeda. Ya, jadi kita punya fakultas ekonomi bisnis, kemudian ada fakultas ilmu komputer. Kalau kita mau, apa namanya, secara formal mau menghubungi atau meminta bantuan dari fakultas ilmu komputer, ya kita harus surat menyurat begitu ya. Intinya, dari swimlane ini sehingga, layanan yang diberikan itu jelas, di mana konsumennya sebagai sebagai penerima layanannya, kemudian di mana pihak-pihak lain ya yang ada di internal perusahaan, misalkan sales ya. Jadi, pihak penjualnya siapa, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk mengecek barang yang, sudah dibayar, sudah dipesan begitu ya, siapa yang mengirimkan dan seterusnya ya. Sehingga, eee, membuat swimlane diagram itu harus betul-betul detail ya, harus jelas. Kalau kemarin baru bikin contohnya saja, nanti kalian, ada membuat sendiri ya, ada waktunya untuk membuat sendiri sesuai dengan, tempat observasinya ya. Kita percepat saja karena kalau, observasi ini baru minggu ketiga tapi sudah observasi ya, supaya nanti selesainya, betul-betul tepat sebelum, UAS ya. Nah itu, dan juga kalian punya waktu lebih banyak sehingga nanti, eee, pengerjaannya maksimal begitu. Jadi di dalam perusahaan tadi yang sudah saya jelaskan, ada fenomena gunung es di mana, eee, perusahaan tidak melihat secara utuh internalnya ya, bagaimana alur pelayanannya internal, kemudian juga di mana titik-titik yang mungkin menyebabkan kegagalan, ya. Jadi kalau, semuanya notice ya, kemarin itu tidak ada gambar segitiga yang warna merah ini dengan tanda seru, itu adalah titik-titik di mana failure point terjadi ya, atau tingkat titik kegagalan. Ya, contoh titik kegagalan yang pertama yang saya tunjuk dengan mouse itu adalah di stok. Jadi ketika mengecek stok, di pengecekan stok itu ada resiko-resiko ya. Resiko pengecekan stok di sini, bisa kita definisikan misalkan ya, stoknya tidak ada. Kemudian kedua, stoknya, salah label begitu ya, sehingga sulit dicari. Ketiga, mungkin stoknya ada tapi rusak, ya itu kan resiko. Nah,
dari ketiga jenis resiko ini mana yang menengah, mana yang resiko rendah dan resiko tinggi itu kan bisa dinilai. Ya, jadi ada barang mungkin kalau saya bisa gambarkan misalkan resiko tinggi itu ada barang tetapi eh, rusak begitu ya. Artinya tempat gudang penyimpanannya itu tidak bagus, mungkin kurang bagus, kurang tertata gitu ya, sehingga barang kok bisa sedang disimpan tetapi rusak. Ya, contoh lain mislabeling ya, labelnya tidak sesuai. Ya, jadi barang ada stoknya, kemudian ketika dicari itu kesulitan mencarinya karena label tidak sesuai dengan barang yang ada di dalamnya ya, sehingga menyulitkan staff untuk mencari barang tersebut ya. Ini mungkin saya bisa anggap sebagai resiko rendah gitu ya, karena resiko rendah barangnya ada tapi labelnya tidak tepat gitu. Nah, yang ketiga ini mungkin resiko menengah, yaitu ketika barangnya tidak ada stoknya, ya tidak ada stoknya, kemudian akhirnya konsumen itu tidak bisa melakukan order ya, sehingga kemudian harus cancel ordernya ya, atau tidak jadi. Nah, ini kan merupakan resiko-resiko yang bisa terjadi ya. Nah, kemudian ada lagi ya, misalkan di payment valid itu ya, yang saya tunjuk lagi dengan tanda panah. Di situ ada segitiga lagi ya, segitiga warna merah yang menunjukkan resiko. Nah, di sini ada resiko di mana payment valid iya, tapi ketika harusnya berlanjut ke ship order atau ordernya dikirim, ternyata ada resiko di sini. Apa resikonya misalkan ya? Paymentnya sudah valid kalau saya menggambar segitiganya di panah yang mengarah ke yes ini ya, yes ship order ini, berarti di sini ada resiko lain ya. Jadi paymentnya valid tapi barangnya tidak kunjung dikirim ya, barangnya menumpuk tidak kunjung dikirim sehingga konsumen ketika mendapatkan barangnya itu terlambat ya. Jadi itu adalah eh, resiko lain ya yang terjadi di alur 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 pelayanan di contoh ini ya. Artinya apa? Nah, di situ ada kesalahan siapa misalkan ya, kita bisa cari apakah pihak salesnya atau dari invoicing timnya ya, yang menyebabkan payment itu sudah valid tapi kok tidak segera di packaging misalkan ya, barangnya, atau tidak segera disiapkan untuk dikirim ke konsumen ya, sehingga konsumen menunggu ya. Kemudian resiko itu juga nanti ada eh, konsekuensinya ya. Jadi kalau resiko tadi misalkan barangnya tidak kunjung dikirim, konsekuensinya apa? Konsumen tidak mendapatkan barang tepat waktu ya. Tergantung konsumennya. Kalau konsumennya itu kritis, bisa-bisa bisa-bisa dikomplain ya. Nah, itu ya untuk alur yang kedua. Kemudian ada risiko ketiga setelah di ship order ya. Jadi barang setelah dikirim tidak kunjung didapatkan oleh konsumen. Ini juga merupakan resiko ya. Nah, yang saya tuliskan di sini tidak melulu soal resiko di tidak semua perusahaan itu mengalami resiko-resiko tersebut ya. Jadi resiko yang dialami oleh contoh ini adalah yang kemungkinan sudah banyak dikomplainkan ya, atau dikeluhkan oleh baik oleh karyawannya maupun oleh konsumennya ya. Misalkan kenapa kok barang saya tidak datang-datang gitu kan. Kemudian kenapa payment sudah valid tapi tidak dikirim barangnya ya, atau misalkan tadi ya, barang tidak ada stoknya tetapi rusak. Nah, ini kan merugikan semua ya. Jadi yang namanya risiko itu tentunya merugikan secara profitabilitas juga. Nah, di sini kalau kita mau memeriksa ya, apa sih yang sebetulnya di operasional itu inginkan, itu adalah mencari 8 jenis pemborosan ya, tipe pemborosan yang ada ya. Di sini ada 7 tim, inventory-nya belum masuk ini.
Ya, jadi ada transportasi, kemudian ada inventory atau persediaan, ada motion atau movement pergerakan, ada waiting itu menunggu ya, kemudian ada over proses yang berlebihan, produksi yang berlebihan, ada defect atau cacat, kemudian ada skill yang tidak terpakai. Jadi skill tidak terpakai itu misalkan bagaimana karyawannya banyak tetapi tidak ada yang dikerjakan. Ini menjadi salah satu pemborosan gitu ya. Kemudian kalau motion atau movement atau waiting ya, jadi pemborosan pergerakan itu di mana karyawan itu bergerak yang tidak sesuai dengan seharusnya gitu ya. Misalkan karyawan harusnya bekerja, dia malah nonton YouTube, misalkan seperti itu ya. Itu adalah salah satu jenis pemborosan. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit mengenai beberapa jenis pemborosan tadi ya. Jadi di sini ada transportasi. Ya, untuk transportasi ini more movement in transport causing higher cost of transport. Ya, jadi semakin banyak pergerakan di dalam transportasi itu menyebabkan biaya transportasi yang lebih tinggi. Misalkan untuk mengirim ke suatu tempat yang cukup jauh ya, sehingga semakin jauh tempat yang kita tuju atau tempat yang kita kirimkan, maka biaya logistiknya akan semakin mahal ya, sehingga perusahaan itu banyak mencari supplier-supplier yang kalau bisa yang terdekat karena ada biaya logistik yang harus dikeluarkan. Ya, selain biaya logistik tadi, kalau kita menghandle transport sendiri itu juga ada yang namanya biaya untuk menservis ya kendaraannya ya. Untuk biaya servis kendaraan tentunya perusahaan harus mengeluarkan ya. Kemudian ada fuel cost atau biaya bahan bakar. Terus ada asuransi misalkan ya, barangnya diasuransikan, nah kendaraannya juga diasuransikan. Lalu ada non optimal placement of goods. Ya, jadi barang itu penempatannya tidak optimal. Contohnya apa? Kargonya kosong ketika kembali, tidak dimanfaatkan lagi ya, sehingga cuman mengirim barang terus pulangnya kosongan gitu ya. Nah, itu kan menyebabkan biaya-biaya menjadi naik ya, karena tidak adanya perencanaan. Ada bad routing juga ya. Jadi ini artinya rutenya itu kurang bagus gitu ya. Jadi kurang tidak melakukan rute yang optimal. Contohnya rumahnya di Tembalang mau ke Udinus gitu kan. Ternyata kok muter dulu ke Ungaran misalkan seperti itu ya. Jadi itu bad routing namanya. Lalu kemudian ada damage of goods due to handling ketika transportasi ya. Jadi barang itu bisa rusak ketika transportasi karena handlingnya tidak baik ya. Mungkin ketika handling tidak disupervisi, tidak diawasi oleh perusahaan, mungkin yang melakukan itu pihak dari logistiknya, sehingga transportasinya menjadi tinggi ya biayanya. Kemudian ada lagi resiko-resiko eksternal yang mungkin kita bisa antisipasi juga ya, misalkan kondisi jalan yang kurang baik ya, kemudian juga cuaca. Lalu ada birokrasi juga dalam transportasi ya, di mana mungkin ketika barang itu harus ditimbang, harus dicek supaya tidak tidak merusak jalan, kemudian nggak boleh lewat jalan tol misalkan ya. Itu contoh-contohnya. Lalu ada weather juga ya, cuaca. Ya, seperti misalkan jalan ketika banjir tentunya akan menyebabkan waktu pengiriman makin eh, waktu pengiriman makin panjang ya. Sehingga resiko-resiko eksternal ini juga perlu kita eh, pertimbangkan ya. Walaupun kalau kita di internal ya, bekerjanya di internal perusahaan ya, resiko eksternal tadi bisa kita tarik menjadi resiko internal ya. Bagaimana caranya? Misalkan kita kasih spare waktu ya. Pengiriman 5 hari memang, tetapi kita sudah mengirim di hari sebelumnya, Hamin 6 atau Hamin 7 ya, sehingga nanti
kalau ada resiko di jalan itu datang produknya datang tetap tepat waktu, yaitu untuk transportasi contohnya. Kemudian ada juga unnecessary movement, ya, perpindahan pergerakan yang tidak perlu itu dapat menyebabkan produk itu diproduksi secara lebih lama ya. Kemudian juga ada peningkatan peluang karyawan itu kecapean dan juga fokusnya hilang. Jadi kalau orang sudah kerja sekian jam gitu kan, kemudian dia kecapean sehingga dia tidak bisa fokus lagi ke pekerjaannya ya, atau dia mengerjakan hal lain yang di luar pekerjaan gitu kan. Nah, itu menyebabkan pergerakan yang tidak perlu ya. Dan juga ada non standard result of product ya. Jadi ketika pergerakan tidak perlu, yang terdampak itu produknya, karena produknya itu bisa jadi tidak standar lagi ya. Jadi itu adalah pergerakan. Nah, ini ada video yang mungkin bisa dilihat di sini bagaimana satu perusahaan ya, McDonald's itu mentransformasi restoran begitu ya. Jadi zaman itu ya, ketika McDonald's hadir mungkin untuk suatu restoran kalau mau membuat hamburger itu dia waktunya itu cukup panjang ya. Kemudian juga harus satu-satu dikerjakan sehingga hasilnya tidak standar. Kemudian juga tidak bisa cepat. Ya, kemudian McDonald's sebagai pionir waktu itu ya, dia membuat sistem ya di mana sistem produksi operasionalnya itu dipikirkan betul-betul sehingga produksinya bisa standar, rasanya sama semua. Ya, jadi kalau mau istilahnya kita kalau mau pergi ke luar negeri dan seterusnya ya, itu makan McDonald's itu rasanya standar di mana-mana, hampir mirip-mirip gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian dia menciptakan sistem itu? Ini ada contoh videonya ya, yang saya akan play. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Kak. Hey, keep the station clean. Looking good, boys. Pickles and dressing. Hi, welcome to McDonald's. May I take your order? Back. Suara videonya terdengar? Some fries. Get this cleaned up. Anything else for you today? Shakes up. Here you are. Speed. That's the name of the game. The first stop for every McDonald's hamburger is the grill, manned by two cooks whose sole job it is to grill those all-beef beauties to perfection. Meanwhile, as the patty cooks, our dressers get the buns ready. Watch out. Burger crossing. Burger crossing. Burger crossing. Every McDonald's burger has 2 pickles, pinch of onions, and a precise shot of ketchup and mustard. Now, where'd you get those? We made them. Made them. Yeah, custom built. The whole kitchen is. Next That is. is the finishing station where we put the whole thing together. And voila, a fresh, delicious burger from grill to counter in 30 seconds. How the heck did you come up with this? Oh, I didn't. We did. Dick McDonald, my brother. Hi. Boy, I gotta tell you, this is the most... Yes, I make it. The fries. What about them? They're 5% too crisp. Oh, they're perfect. I think we should drop to 2 minutes, 50 seconds. Wasn't that what we were at before? 400, not 375. Higher temp, shorter cook. I think they're spot on. Excuse me, may I? None of my beeswax, but I'm with the big fella here. I love them. Golden brown on the outside, fluffy white inside. And they're not too oily, salty, crunchy. Boy, Who are you? Oh, this is Ray Kroc, the multi-mixer fellow you spoke to. When do you figure we can expect them? Sent them Blue Label Air, so... Good, good. Need them for Hey, backup. wait a minute. I'm gonna take you out to dinner. You're really not my type. You and your brother. What for? This is the most remarkable restaurant I've seen in all my years in the food service industry, and I've seen it all. I want to hear your story. Ya, jadi itu ada contohnya ya di video ini, bagaimana waktu itu ya belum ada konsep fast food begitu kan, tapi dia membuat sendiri jadi
apa namanya ya, penemunya itu ya, founder-nya McDonald's itu pernah bekerja di industri yang mana dia terstandarisasi ya. Lalu kemudian dia punya pemikiran bagaimana kenapa kok tidak makanan itu juga bisa distandarisasi ya. Bagaimana caranya? Ya caranya begini, dengan alat-alat tadi ya, dengan membuat kitchen atau apa dapur itu sesuai dengan ada SOP-SOP yang berlaku ya. Contohnya ini tadi ya, membuat burger. Nah, bisa dilihat orang-orang di sini itu tidak ada pergerakan yang sia-sia. Maksudnya dia cuma bergerak di satu stationnya aja ya. Station itu apa namanya, posnya saja ya. Kemudian juga ada standarisasi di mana katanya dia tiap burger itu 2 pickle ya. Pickle itu acarnya ya. Acarnya itu dikasih 2 apa namanya, biji. Kemudian juga untuk ukurannya juga standar, kemudian masing-masing pos itu ada yang mengurusi ya, jadi ada yang melipat burgernya, kemudian ada yang goreng apa namanya, dagingnya dan seterusnya ya. Nah ini salah satu cara untuk mengurangi pergerakan yang tidak diperlukan di dalam perusahaan ya, di dalam produksi ya, proses produksi. Sehingga hasilnya nanti sama, standar, rasanya pun sama, makanya kemanapun kita pergi ya rasanya ya McDonald's ya gitu-gitu aja gitu ya. Tetapi dia memang kalau rasa yang standarisasi itu kalau kembali lagi ke situ ya rasanya seperti itu ya. Nah ini juga contohnya, dia bilang alat-alatnya tadi ya, itu dia yang membuat. Supaya apa? Karena tidak di pasaran nggak ada ya. Jadi untuk squeezing yang namanya saus itu kalau kalau mungkin menggunakan botol saus biasa ya, mungkin dia akan terlalu banyak memberikan saus tomatnya atau mustardnya ya tadi. Nah, itu sehingga tidak standar, sehingga kita tidak tahu nih misalkan kalau ada kelebihan saus, nanti sausnya cepat habis sehingga harus pesannya lebih banyak lagi gitu ya. Artinya apa? Mereka itu bisa ngitung per serving ya, per burger itu berapa biaya yang harus dikeluarkan dan juga profitnya ya. Nah, itu adalah contohnya ya, contoh nyata di mana pergerakan itu menyebabkan pemborosan ya, atau sampah tadi ya, waste. Nah, terus ada juga waiting, menunggu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah waktu beli suatu produk kemudian di-cancel karena waktu tunggunya terlalu lama ya, atau ter-cancel sistem gitu ya kalau kita beli di e-commerce ya. Kalau ada ini boleh di-sharing ya, kalau ada cerita-cerita mengenai bagaimana menunggu pembelian itu merugikan ya. Nah, bagaimana perasaannya kalau disuruh menunggu ya? Menunggu itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya bagi konsumen ya, khususnya misalkan tadi kalau di restoran, kalau kelamaan nunggunya juga kita mungkin mau cancel gitu ya, atau kita beli barang nggak sampai tidak jadi-jadi ya, maka kita ada potensi peningkatan peluang bahwa konsumennya itu akan nggak jadi beli gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya kan bagaimana perusahaan bisa mengurangi waktu tunggu tadi ya. Nah, tadi ya dengan standarisasi seperti yang kita lihat di motion tadi ya, yang di video itu, bagaimana kemudian waktu tunggu dari burger itu bisa dikurangi ya dengan menggunakan sistem seperti di McDonald's tadi ya. Sampai tadi yang terakhir itu ya, sampai kentang gorengnya saja itu dia harus sesuai dengan standarnya ya, katanya tadi 5% terlalu kering misalkan ya, itu memang untuk urusan operasional seperti itu harus diobservasi ya. Selanjutnya ada over process ya.
Jadi over proses itu maksudnya adalah jumlah proses yang diambil selama fase produksi ya. Jadi over proses itu bisa juga kalau ada produk yang kurang bagus atau ada komplain dari konsumen, kita ngulang lagi produknya. Ya, sehingga over proses ini menyebabkan penambahan waktu dan juga sumber daya. Ya, jadi sumber daya di dalam proyek, sumber daya di dalam perusahaan itu harusnya bisa membuat 2 produk, ini jadi bisa hanya bisa membuat 1 produk. Sehingga dia menjadi pemborosan ya. Nah, ini over processing. Kemudian ada juga overproduksi. Kalau over proses itu di prosesnya, kalau production itu di produknya. Ya, jadi kalau produksi berlebihan itu mengapa gitu kan? Nah, ini ada 9 penyebab ya kenapa bisa terjadi overproduksi. Intinya overproduksi itu adalah memproduksi secara berlebihan sehingga menggunakan sumber daya baik waktu, tenaga, biaya, dan juga sumber daya material terlalu banyak untuk satu produk yang sebetulnya mungkin nantinya tidak laku gitu ya. Nah, ini ada penyebabnya, misalkan yang pertama itu peramalan tidak akurat ya. Peramalan tidak akurat, misalkan kita terlalu pede juga bisa ya. Perusahaan semester lalu kita menjual 10.000 produk, berarti semester ini 10.000 lagi gitu ya. Padahal dia tidak melihat misalkan market demand-nya ya, karena supply di bulan sebelumnya sudah banyak ya, atau misalkan kita nyetok ke supplier gitu ya, nyetok ke distributor ya. Distributor bulan ini dia pesan 10.000, tetapi bulan depan dia belum tentu pesan 10.000 lagi. Kenapa? Karena mungkin barang yang dia punya itu belum kejual, seperti itu ya. Kemudian juga ada poor inventory management atau manajemen persediaan yang kurang bagus. Ya, jadi ada excessive stockpiling, ineffective stock control. Excessive stockpiling itu artinya apa? Stoknya menumpuk berlebihan. Itu terjadi karena apa? Pengendalian stoknya tidak efektif. Ya, dan seterusnya itu ada 3, 4 dan seterusnya ya. Jadi ada production incentive. Jangan-jangan kemungkinan dari tim penjualan itu tidak memberikan bonus yang sesuai dengan penjualannya. Ya, jadi tim penjualan itu mungkin agak tidak mau menjual produk karena buat apa saya menjual produk itu kalau persentase bonusnya tidak besar, misalkan seperti itu ya. Itu juga menjadi salah satu permasalahan yang ada ya. Kemudian ada lagi yang menarik di sini itu market competition, economic factor atau faktor ekonomi ya. Tadi ya seperti yang saya jelaskan, kenapa sih perusahaan itu harus melihat pertumbuhan ekonomi, kemudian penurunan ekonomi, ada inflasi dan seterusnya ya. Ada aturan-aturan terkait dengan pemerintah, itu karena nanti kalau aturan itu dijalankan ya, ada aturan pemerintah kemudian perusahaan jalankan, maka dia harus ngikutin gitu ya. Dan itu adalah faktor yang di luar dari faktor internal. Ya, makanya kemarin ya kalau kita lihat ada PHK gitu ya di Sritex ya, itu karena adanya regulasi pemerintah yang menyebabkan produksi itu mungkin harus disesuaikan ya. Misalkan contohnya ada penambahan persentase terkait dengan pajak dari barang yang dihasilkan. Maka kalau barang kita dikenai pajak lebih banyak, maka distributor mungkin ngambilnya lebih sedikit kayak gitu ya. Itu kan permasalahan ekonomi tapi menyebabkan di internal harus menyesuaikan. Itu dari overproduksi contohnya. Nah, dari situ sebetulnya yang ingin saya tekankan adalah semuanya nanti bisa memahami bagaimana cara melihat permasalahan yang ada, permasalahan
operasional yang ada di perusahaan ya. Jadi biasanya kalau orang yang sudah menjalankan ya sudah menjalankan itu dia eksekusi aja ya. Jadi melakukan aja gitu day to day, misalkan kalau dia jualan ya dia cuman berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen aja tanpa dia melihat ya. Jadi yang bisa melihat itu, yang bisa mengobservasi itu adalah pihak luar misalkan ya. Di sini kalau kalian melihat UMKM misalkan ya, kenapa kok di kafe ini bisa lama begitu ya, kok ada kalian bandingkan di kafe lain kok bisa lebih cepat, kemudian rasanya kok standar semua enak misalkan. Kemudian ada lagi di perusahaan lain atau di toko lain ya, kenapa kalau ngecek barang itu bisa cepat, ya, mencari stok itu bisa cepat, kita bisa cepat tahu ya, kemudian kenapa sistem pembayarannya lebih baik misalkan dibandingkan dengan perusahaan lain ya. Nah itu bisa diangkat untuk diangkat sebagai nanti dasar dari permasalahan yang ada di UMKM ya atau di perusahaan. Jadi masalah-masalah tadi itu terkait dengan departemen atau divisi operasional. Ya, tugas divisi operasional itu apa? Kalau di PDCA ya semua prinsip manajemen itu endingnya adalah PDCA atau Plan Do Check Action ini ya. Yang pertama operasional itu bertugas untuk membuat production plan atau rencana produksi berdasarkan apa? Berdasarkan peramalan dan juga analisis penjualan. Ya, jadi kalau bulan lalu analisis penjualannya itu berkurang, maka bulan ini ya jangan produksi yang terlalu overconfident gitu ya. Kalau bulan lalu kurang ya kita coba bagaimana kita menyesuaikan, kita kurangi juga. Nah, terus production plan itu misalkan bisa juga termasuk material plan. Jadi kita ngelihat dulu, kita ngecek persediaan nih ya. Bahan baku saya tinggal berapa, saya bisa produksi berapa. Kemudian nanti baru setelah itu saya kontak supplier untuk berapa banyak produk yang saya inginkan dan seterusnya. Kemudian di dalam perencanaan produksi itu ada tanggal juga untuk kapan eksekusinya dan juga siapa saja SDM yang terlibat ya di dalam planning itu. Kalau sudah itu sudah dilakukan sesuai dengan planningnya ya. Dan juga kalau ada perubahan-perubahan itu paling hanya perubahan kecil yang tidak berpengaruh ke perencanaan awal. Nah terus kemudian ada juga cek. Jadi dicek target perencanaannya tadi ya sudah produksi, kemudian ternyata dia permintaan melebihi produksi. Nah kalau permintaan melebihi produksi berarti harus ditambah. Misalkan seperti itu ya. Artinya kemudian penambahan itu berarti kan tim operasional nanti harus kontak supplier lagi ya, kemudian harus kontak produksi bisa membuat berapa produk, kemudian harus punya anggaran lagi dan seterusnya ya, maka dicek kalau itu lebih. Kemudian kalau ternyata permintaannya kurang dari produksi, berarti harus ada yang disesuaikan ya, misalkan tadinya kita pesan supplier itu kita pesan 1000 unit bahan baku, maka kita kurangi dulu ya, jadi pengirimannya bertahap gitu ya, kita kurangi, misalkan sudah ngirim 3 kali, pengiriman keempat dan kelimanya ditahan dulu ya, ditunda dulu sampai waktu yang diinginkan perusahaan gitu ya. Jadi untuk mengatur itu dibutuhkan tim operasional. Nah kemudian jadi actuating itu sebetulnya lebih ke evaluasi ya. Di PDCA ini kalau rencananya sukses maka kita bisa melakukannya di skala yang lebih besar. Kalau perencanaannya gagal gitu kan, kita identifikasi isunya apa dan juga kita modifikasi rencananya. Ya, jadi perencanaan ini kan ada evaluasi bertahap gitu ya. Kalau tahunan itu mungkin ada
ada mingguan, ya, ada bulanan, ada tahunan, dan ada 3 bulanan, 6 bulanan, dan seterusnya. Itu kalau misalkan ada 1 bulan yang targetnya tidak tercapai, apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian diubah, misalkan targetnya atau strateginya diubah lagi. Nah, ini adalah merupakan tugas-tugas dari departemen atau divisi operasional. Kalau di Toyota Production System, ya, itu yang namanya perbaikan itu dilakukan secara terus-menerus. Ya, artinya di setiap lini produksi, ya, sebelum produksi, dari mulai input proses dan output itu dilakukan secara terus-menerus, ya. Find and cut the problem immediately. Jadi mencari dan memutus mata permasalahannya secara secepatnya, begitu kan. Kemudian meng-highlight quality in every process, ya. Jadi bagaimana proses itu dilihat, dicek gitu ya di setiap lini produksi, dan juga membuat metode komunikasi yang standar. Contohnya di sini ada Kanban board, ya. Jadi Kanban board itu bentuknya papan begitu, di mana nanti di satu divisi itu bisa melihat semua mana barang yang sudah jadi, kemudian mungkin ada yang sudah selesai, ya. Jadi in progress itu kan kelihatan, ya, di situ ada backlog, artinya apa gitu kan, atau defect misalkan, ya. Kemudian ada in progress, intinya dalam progresnya apa, peer review seperti apa, ya. Kemudian sampai dengan done atau selesai, ya. Kalau selesai kemudian layanannya apa lagi gitu, ya. Jadi itu masing-masing case itu geser papan gitu, ya. Ini contohnya bisa dilihat di layanan servis, ya, servis mobil atau motor begitu, ya. Jadi ada dokumen kendaraannya itu kemudian ditempel di papan. Jadi tidak hanya orang yang bersangkutan saja yang tak mengetahui, tapi satu departemen, satu divisi itu tahu, ya. Misalkan kita waktu diterima untuk bengkel itu, ya, kalau kita diterima sama tim A begitu, ya. Kemudian tim A ini sedang sibuk, ya, atau sedang keluar, kemudian tapi di dalam satu divisi itu ada Kanban board. Jadi orang bisa komunikasi, bisa lihat, oh ternyata ada kendaraan yang belum selesai, ya, atau ternyata ini kendaraan sudah selesai tapi belum di delivery. Ini dari tim A, itu kelihatan gitu, ya. Jadi komunikasi yang standar ini menyebabkan mengurangi miskomunikasi, sehingga mengurangi tadi, ya, ada 8 pemborosan itu. Ya, selanjutnya apa yang harus dilakukan nanti ketika sudah mulai masuk ke perencanaan analisis UMKM. Yang pertama kita mencari dulu fenomenanya. Ya, fenomena itu sama nanti misalkan di dalam penelitian apapun, ya, kita itu ingin mencari yang negatif-negatifnya dulu. Misalkan ada penurunan produktivitas, ada penurunan profitabilitas, jumlah konsumen turun, penjualan turun, dan seterusnya. Ini kan menjadi fenomena yang harus dicari solusinya bagaimana. Kemudian mencari data yang mendukung. Contohnya data itu bisa dari data penjualan, data stok produk, data biaya, ya, yang keluar. Atau juga kalau dari sekunder tidak bisa, kita harus lakukan pendataan primer. Contohnya dengan observasi. Nah, misalkan observasi yang paling mudah kalau di UMKM atau misalkan di restoran atau di kafe begitu, ya, kita tungguin 1 jam itu berapa konsumen yang datang, berapa konsumen yang beli, ya, terus produk apa yang banyak dibeli. Nah, seperti itu bisa dilihat, ya, dan juga bisa diobservasi. Nah, selanjutnya dianalisis, ya, berdasarkan data itu permasalahannya apa sih, kan gitu, ya.
Kemudian juga bisa dilakukan forecast atau peramalan terkait dengan data yang didapat. Nah, tapi kalau peramalan dan juga analisis produktivitas itu baru bisa didapat kalau data sekunder kita cukup atau lengkap. Makanya operasional itu agak sulitnya atau mungkin karena harus terjun langsung ya ke dalam perusahaan yang kadang-kadang kalau kalian belum magang atau belum lakukan itu ya nggak kelihatan gitu ya permasalahannya di mana. Tapi biasanya kalau sudah pernah misalkan sudah pernah terjun, sudah pernah lihat satu industri begitu ya atau satu tempat yang mungkin kalian suka, yang bolak-balik ke situ ya, misalkan untuk makan atau seterusnya, atau misalkan laundry gitu ya. Nah, itu bisa kelihatan nanti permasalahannya. Nah, kemudian kita mencari root cause atau penyebab akarnya itu kenapa gitu dengan menggunakan 7 alat pengendalian kualitas. Ya, jadi 7 alat pengendalian kualitas itu ada kemarin sudah dibahas ya. Ada fishbone, kemudian ada stratification, ada Pareto chart, ada juga check sheet dan seterusnya ya. Nanti kalau untuk prakteknya diagram fishbone ya, mulai membuat diagram fishbone. Dan ini harus diskusi dulu ya, karena dan juga harus observasi, karena di sini tidak asal nulis, tetapi ya apa penyebab dari penyebab yang menyebabkan satu permasalahan tadi ya. Kalau saya kembalikan ke slide yang ini, kan kita cari dulu fenomenanya, kenapa, gitu kan? Baru alasannya baru kelihatan, ya gitu. Jadi fenomenanya misalkan komplainnya meningkat pada bulan ini, yang tadinya mungkin 5 atau 10 komplain meningkat menjadi 50%-nya menjadi 20 komplain begitu ya. Artinya kan ada permasalahan operasional yang terjadi di situ ya, sehingga harus dicari root cause-nya kenapa. Ya, salah satunya dengan ini fishbone diagram ini ya. Fishbone diagram contohnya di sini penurunan produktivitas material. Ya, jadi bahan bakunya misalkan. Ya, kenapa bisa terjadi? Mungkin metodenya yang salah, mungkin mesinnya yang salah ya, mungkin tenaga kerjanya atau material itu sendiri ya, atau ukurannya salah atau lingkungannya yang membuat salah ya. Jadi penurunan produktivitas material karena tenaga kerja, contohnya karena tenaga kerja, jumlah tenaga kerja kurang, kemudian overtime-nya melebihi batas ya, karena jumlah tenaga kerja kurang otomatis overtime-nya kelebihan batas gitu ya. Kemudian bagaimana solusinya kalau gitu? Jadi ini ditambah tenaga kerjanya, contohnya begitu ya. Kemudian juga ada di metode. Di situ ya kan kelihatannya metode prosedur penerimaan bahan baku kompleks. Ya, jadi terlalu ribet gitu. Misalkan kalau bahan baku datang, kita harus masukkan input sistem administrasi ya. Sudah datang nanti dihitungnya harus manual kayak gitu ya. Nah, ini kan prosedural. Kemudian dihitung manual, sudah kita harus foto lagi ulang misalkan produknya ya. Kemudian harus melaporkan harus ada surat keterangan penyerah terimaan dan seterusnya ya, yang mana itu menjadi prosedur. Nah, prosedur ini kan membuat kalau ada proses yang bisa dihilangkan, kenapa tidak ya. Jadi sehingga produktivitas material menurun tuh karena apa? Karena nungguin produk masuk itu kelamaan misalkan gitu ya. Atau bisa juga dari mesin ya, dari mesin. Mesinnya produksi cukup tua, waktu restartnya lama, usia mesin tua gitu kan, karena efisiensinya menjadi berkurang seiring dengan peningkatan usianya ya, atau bahkan
Bisa jadi karena lingkungannya ya, lingkungan produksinya, lingkungannya kotor, lingkungannya kurang nyaman, apa, ukuran luasan dari produksi yang seharusnya itu tidak sesuai standar gitu ya, lampu kurang terang, itu bahkan bisa menyebabkan penurunan produktivitas. Kalau observasinya betul-betul kita lihat, kita observasi betul gitu ya. Nah, ini adalah contohnya nanti yang harus dibuat ya, tapi ini belum sampai ke tahap sana ya, karena setelah ini tahapnya adalah membuat grup dulu, nanti baru apa yang harus dilakukan itu di dalam grup kita bahas ya, kita diskusikan satu persatu, kita diskusikan masing-masing. Jadi intinya kalian nanti pilih dulu MKM-nya, kemudian diskusi dengan grup, mau membuat fishbone yang seperti apa, mau membuat alur apa ya terkait dengan fenomena yang ada, lalu diteliti ya kenapa terjadi fenomena tersebut. Ya, ini contoh dari template-nya ya, template untuk fishbone. Ya, jadi penurunan produktivitas tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja tidak produktif? Ya bisa jadi karena proses pengawasannya ya tidak ada motivasi, pelatihannya kurang, prosedur kerjanya terlalu banyak ya, atau jangan-jangan gajinya kurang misalkan. Ya itu adalah jadi yang depan itu kepalanya itu adalah problem statement-nya atau permasalahannya itu apa. Kemudian baru nanti diambilkan masing-masing kriteria ya, contohnya perencanaan, pelaksanaan, prosedur kerja, pengawasan dan seterusnya, ini nanti diambil dari kriteria masing-masing ya. Misalkan tadi ya, untuk material itu ya metodenya, mesinnya, tenaga kerja dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Suara jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, saya lanjutkan. Jadi setelah membuat diagram fishbone, yang dilakukan adalah membuat check sheet ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan bahwa yang kita lakukan ini memang lebih kelihatan kalau di perusahaan manufaktur ya, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan di perusahaan jasa ya. Jadi contoh perusahaan jasa ya tadi ya kayak di laundry, restoran, itu kan jasa ya, dan itu bisa dilakukan untuk mencari permasalahan ya, sehingga permasalahan jadi operasional itu bukan hanya hitung-hitungan saja kualitatif, tetapi ada kuantitatif ya, tapi ada kualitatifnya ya. Jadi kok bisa ya bikin fishbone seperti ini ya, karena misalkan wawancara, kemudian dari teori-teori ya, oh kenapa sih kalau produktivitas tenaga kerja menurun tuh penyebabnya apa gitu ya, itu yang dicari, itu yang harus dicari ya, jadi yang harus diobservasi. Nah, ini contoh lanjutan ya, di mana ini ada perusahaan yang membuat mungkin suatu produk ya, produk dari dari logam gitu kan ya. Jadi sampai ke jenis kecacatan pada produknya ya. Jadi, kita kategorikan dulu pertama misalkan D1 flow line, D2 sink mark ya. Jadi flow line itu harus didefinisikan dulu apa artinya. Didapati pola bergelombang pada bagian produk. Nah, penyebabnya apa? Ya, ini sebetulnya sudah teknikal ya, sudah teknis. Contohnya pun sebetulnya bukan contoh yang mungkin kalau kita orang manajemen ya nggak paham gitu ya, kenapa penyebabnya tuh apa gitu ya. Tapi anggaplah kita bekerja dengan orang teknik juga di situ ya, yang paham dengan kenapa sih produk itu bisa cacat.
Ya, jadi orang teknik nanti menjelaskan, oh penyebabnya tuh ini loh, temperatur material rendah, kurang tekanan dan kecepatan injeksi dan seterusnya ya. Kemudian ada lagi SYNC-MARK tuh apa definisinya ya, muncul ceruk pada produk. Biasanya terjadi ketika ada penyusutan bagian dalam komponen yang cetak. Ini kan teknis banget ya. Ya, kenapa kita harus tahu gitu loh? Karena kan eh, un- untuk melihat produk itu bisa dijual atau tidak kan itu tujuannya manajemen kan. Ya, sehingga kalau proses teknisnya salah atau kurang bagus, defeknya nanti tinggi gitu ya. Kemudian ada lagi D3 itu burn mark atau tanda terbakar. Cacat produk yang muncul seperti bekas terbakar. Itu bahkan kita sampai melihat ke situ. Ya, kalau UMKM misalkan dia jualan keripik, ya kan bisa jenis defeknya kan macam-macam ya. Jadi contohnya ada produk berembun gitu kan di dalam apa plastiknya itu berembun. Nah, itu kenapa? Atau packaging sobek. Kemudian contoh lain tidak ada tidak ada tanggal kadaluarsa misalkan ya. Kemudian tinta cetakan gambar di plastiknya itu buram. Nah, itu kan defek ya. Defek yang mungkin kita bisa mengerti sesuai dengan mungkin kalau kita manajemen ya paham seperti itu gitu ya. Nah, contoh-contohnya itu ya. Ini jenis defeknya, kemudian apa yang harus dilakukan? Defek ini kemudian bisa dimasukkan ke check sheet. Ya, ini contoh check sheet itu seperti ini ya. Jadi orang yang melakukan check sheet itu melihat dari periodenya, makanya ada tanggal itu ya. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Dan juga ada jenis kecacatan atau kejadian yang terjadi tadi yang sudah didefinisikan dari D1 sampai D7 ini ya, D7. Jadi jenis kecacatannya apa, kita tandain satu gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak usah ditandai ya. Misalkan hari Minggu itu 0 kejadian. Hari Senin 4 kejadian. Hari Selasa 5 kejadian. Kemudian hari-hari selanjutnya cuma satu gitu ya. Kemudian kita cari dari flow-nya itu, kita cek ya, kenapa kok kejadiannya cuman hari Senin sama Selasa misalkan. Kenapa yang paling banyak terjadi itu kecacatan jenis discoloration atau D4 ya. Kemudian kita buat laporan ya. Nah, berdasarkan ini laporan operator pada hari Selasa tanggal sekian terjadi discoloration sebanyak 5 produk dikarenakan mesin berhenti beroperasi selama 15 menit karena adanya misalkan listriknya mati misal begitu ya. Nah, itu harus memang akan sedetail itu untuk pelaporannya ya, tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan check sheet untuk servis ya atau untuk layanan. Kalau ini kan untuk produk ya. Nah, untuk layanan juga bisa. Misalkan salah menu gitu ya, salah mencatat menu ya, sehingga produk dikembalikan. Ya, kemudian misalkan lagi konsumen komplain. Ya, konsumen menunggu lebih dari 30 menit. Itu bisa menjadi jenis defeknya ya. Nah, ini belum masuk ke praktek ya, tetapi nanti kita bisa praktekkan sambil di kelas ya. Ini bagaimana cara membuat check sheet. Karena nanti dari check sheet itu akan lanjut ke diagram Pareto yang menjelaskan jenis-jenis gangguan atau jenis-jenis kecacatan yang terjadi dan juga frekuensinya ya. Jadi dari check sheet ke Pareto itu menjelaskan secara visual ya. Makanya
pakai grafik ya, secara visual seberapa banyak kejadian yang terjadi eh, terkait dengan kecacatan yang sebelumnya kita sudah rekam tadi ya. Jadi dari check sheet itu kemudian kita presentasikan secara visual. Nah, kan harus berarti artinya kan harus bisa menjelaskan ya kenapa kok diagramnya bentuknya begini gitu ya. Misalkan kenapa kok garisnya yang merah dia naik ya, kenapa garis yang biru dia turun gitu kan. Terus ini judulnya apa ya. Sebetulnya penekanannya adalah bisa mampu menganalisis nantinya dan juga mampu menjelaskan isi dari laporan kalian tuh apa, gitu ya. Nanti mungkin ke depannya saya akan tambahkan contoh-contoh lagi sehingga nanti lebih bisa dipahami. Ya, tapi hari ini hanya teorinya saja, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan ya. Jadi nanti coba kalau memang eh, apa namanya masih bingung bisa dicari terkait dengan 7 alat pengendalian kualitas ya dari operasional dan juga kalau di sini sebelumnya ini mungkin ada 8 jenis pemborosan yang terjadi ya, hingga nanti bisa mengobservasi. Ya, jadi kalian mampu mengobservasi apa yang menyebabkan perusahaan itu dari flow chartnya, kemudian jenis pemborosannya apa, sampai dengan nanti mendefinisikan apa namanya, bagaimana caranya untuk menghilangkan pemborosan-pemborosan tadi ya, atau yang menyebabkan eh, operasional itu kurang tidak efisien. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini ya. Jadi nanti presensinya saya yang atur dari berdasarkan lamanya teman-teman ada di sini ya, ada di Zoom ini ya. Ya, ada Mbak Dina, kenapa Mbak? Pak, saya izin bertanya mengenai tugas flowchart yang tadi itu untuk Ya. khusus nama dan NIM for Georgia ukuran 25 itu nulisnya di mana ya, Pak? Di bawah atau di atas boleh Mbak? Kalau di bawah tadi saya coba nggak bisa, Pak. Ya di ini aja Mbak, apa namanya, coba bikinnya di mana? Di Google Slide. Di slide. Kalau di slide bisa kan ini ya, ini contohnya kan bisa dipindah-pindah Mbak ini. Namamu kan bisa dipindah gini kan. Ini misalkan flowchart-nya ya. Terus saya tinggal tambahin text box saja Mbak. Terus kasih ini ya. Misalkan namanya ya Haunan Damar gitu kan. Ganti Georgia gini. Udah kan. Gitu ya Mbak. Baik, baik Pak, nanti saya coba Pak. Terima kasih. Ya, heeh. Iya. Mas Fatur Rahman ada pertanyaan? Pak ini ngumpulin apa yang swimline diagram itu PDF atau JPG atau apa Pak? Filenya PDF. bentuk file. PDF. Oke Di Pak, Kulino makasih. ya. Ya, di Kulino udah jelas. Ya, ada yang mengumpulkan mungkin belum apa kemarin ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan awal. Nah, tapi ada yang belum sesuai nanti direvisi ya. Ya, Mbak Ananda, silakan. Pak, saya sudah mengumpulkan tapi berbentuk Word. Ya, coba dicek lagi Mbak Kulinonya. Saya kasih tambahan waktu tadi apa namanya untuk direvisi.
Ya gitu ya. Jadi ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih.